salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik teman-teman, kembali lagi di channel F2 Borneo. Pada tayangan kali ini, channel F2 Borneo masih bersama ayahanda kita, Ayahanda Ajidek. Nah, pada tayangan kali ini kita akan membahas sedikit cerita sejarah tentang Putri Karangmelnu berdasarkan hasil karya yang ada di dunia nyata yang beliau buat bersama Ayahanda Ajidek. Baik teman-teman, bagaimana ceritanya? Langsung saja teman-temannya. Silakan Ayahanda Ajidek. Aku nak mengisahkan tentang apa yang disebut tambak karang. Tambak karang sebenarnya jumlah keseluruhannya itu ada 41 macam, ya. Tapi yang dapat diselamatkan hanya sekitar 20 atau 21 lah, ya, yang dapat diselamatkan. Yang menyelamatkan itu bukan orang lain, aku sendiri yang menyelamatkan gambar-gambar tambak karang itu. Tambak karang itu adalah ciptaan Putri Karangmelnu. Apa itu tambak karang? Itu taman beliau. Jadi misalnya hari ini beliau agak bosan, mungkin pindah ke taman satu lagi. Agak bosan mungkin pindah ke taman satu lagi. Sehingga jumlahnya 41 macam taman. Dan setiap beliau ke taman itu selalu diiringi oleh para dayang beliau. Tapi jangan heran, mana nomor satunya? Mandi ada. Yang ada nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan seterusnya. Kenapa nomor 1 ini ada? Orang yang punya diri. Putri Karangmelnunya. Jadi gambaran mandi ada. Makanya gambar dimulai daripada nomor 2. Alhamdulillah dapat terselamatkan sebanyak itu, walaupun banyak kekurangannya. Mohon maaf Kak, sebelum masuk kita ke mana? Ke cerita tambak karang itu sendiri, boleh Kai jelaskan ke pemirsa F2 Borneo sebetulnya siapa itu sosok Putri Karangmelnu? Oh ya, Putri Karangmelnu ini berasal dari di mana kampung beliau tinggal yang disebut Hulu Dusun. Nah, di Hulu Dusun ada sepasang suami istri yang disebut petinggi Hulu Dusun dengan istri beliau yang bernama Nyai Minak Mampi. Sedangkan petinggi Hulu Dusun nama beliau itu Ki Narang. Kinarang. Nah, jadi kebanyakan ya kita nggak merendahkan lah. Kebanyakan orang tahu cuma petinggi aja. Namanya siapa? Nggak tahu. Nah sekarang saya jelaskan nama beliau Ki Narang. Beliau suami istri sudah berusaha lanjut, tidak mungkin lagi mendapatkan anak. Jadi selalu bertapa lah cerita pada zaman dulu dengan ritual yang mohon dengan dewa agar diberikan apa namanya itu seorang anak lah. Jadi pada suatu hari beliau itu bunyi kucing tidak berjerang, tidak bermasak. Mandi ada kayu. Jadi apa ada pikirannya? Kasau laki diruntuh. Kasau rumah sida. Artinya kasau yang paling besar, itulah disebut kasau laki. Setelah kasau itu runtuh, maka kejabah situ anak ular sawah. Jadi anak ular sawah itu dia lak sida. Ditimang-timang, dicium-cium, ya dia kan anak tadi, dia ada anak. Taruh dalam penangan, di lawas besar, polahkan pulang udah, di lawas besar. Akhirnya taruh tengah rumah. Jadi etam menyebut ular sawah semakin besarnya naga punya hitam, bunyi kucai. Nah, jadi semakin besar. Akhirnya memberi mimpi. Wahai mamaku, babuku. Hati mama, kalau kalau mamaku, babuku takut akan diriku semakin besar, tolong ulurkan aku ke air. Nah, polahkan aku tangga, kan aku berulur. Jadi mengingat si anu tinggi, oh geraknya bininya. Aku tadi mimpi tegak ini. Jadi bunyi bini sudah, sama mimpi hitam nih. Aku mimpi tegak tu juga. Nah, jadi bayi empai siangnya itu beramu, polahkan tangga. Sudah pupus tangga, bepada, oh nak turun tangga dah pupus. Begitu naga sudah turun, baru kepala emang berpatahan tangga tadi. Sinta pulang, lama ke dalam.
Bah, ada kesempatan beramu lagi, cari kayu telian, polah tangga berasok, habis pupus satu pandai, oh nak tangga sudah pupus turun nak. Begitu nak turun baru ngulurkan kepala, patah pulang, minta pulang. Bah, kemak petinggian hulu dusun, macam apa nih, mengka sudah merian. Amin aja, empai aja, kita molahkan tangga lagi. Sudah, malamnya itu, petinggi desa nelayan, petinggi hulu dusun mimpi. Babuku, lamun nak ngulurkan ke aku, lamun nak molahkan tangga, polahkan aku daripada kayu lempong suit. Anak tangganya itu ikatnya akar lembiding, baru nahan akan berat badanku. Teringat gerak pulang bini. Oh, aku tadi mimpi juga. Bunyi sebini ini aku mimpi gak tu juga. Jadi empai itu beramu tiga bujur. Oh, nak tangga sudah pupus nih. Begitu turun, stop dulu. Babuku, kemana aku berenang umpati. Mengka orang susah, saya gubang sudah terompong mah, semakin susah ya. Tapi oleh karena pesan daripada anak si Dani tadi, umpat ya. Begitu ulur sampai ke air, di mananya berenang si umpati. Ke Tanjung Riwana, ke hulu dusun, balik pulang ke tepian batu, ke Calamaya, ini. Itu 3 kali, itu namanya bedar. Nah, setelah itu diserang oleh gelombang, diserang oleh buyah. Buyah itu semakin besarnya disebut menandak gunung. Jadi petinggi tadi semakin takutnya bekikip di pinggir tebes. Bekikip tuh bunyi bahasa Kutai Bahari, bikat metam. Orang Kutai Bahari nyebut bekikip. Jadi waktu bekikip tuh dengar suara kanak nangis. Bekaisan pulang ke bini. Suara apa itu? Ndekah suara kuntilanak. Lah, bunyi bininya. Dengar baik suara kanak tuh. Dia dengari, oh iya. Jadi sebelum terdengar suara itu, terbalik lagi ke Begesah. Di buyah yang anak gunung itu timbul lembu suana. Di belakang lembu suana tuh ada gong. Gong tuh terbalik. Gong ini disebut tidak gong galuh. Di dalam gong tuh berbaring jabang bayi bini. Itu kisahnya. Sudah itu lembu suana tuh tenggelam pulang, hanyut tak gong nih. Begitu gongnya hanyut, ada suara tangisan karena, pergi bola, marahi. Kait sudah dengan kepala olah loh. Bisa bujur punya awak nih, kanak kali ini. Itulah alak sida anak deh. Dicimang sida. Aduh, sida putriku. Rambutnya panjang tegak mayang mengurai. Disebut sida putri mayang mengurai. Itu kisahnya. Lalu nyaut pulang si bini deh. Nyanyi di Junjung Buyah. Ku sebut taknya putri Junjung Buyah. Padahal nama asli sila putri Junjung Buyah. Jadi 3 nama. Junjung Buyah Timangan, Junjung Buyah ya, lain Buyah. Junjung Buyah Timangan, mayang mengurai Timangan. Nama asli sila Karang Malnu. Itu nama asli. Bawa mulang. Di dalam kegembiraan itu sedih. Sedihnya kenapa? Segak apa aku nak nyusu ya anakku nih. Dah tua gini dia ada aku air susu. Ada sampai terlelok ngantok dari tidur. Tidur mimpi ada orang berpada. Nyai min ampi, awak tepok susu awak pihak kiwa nih. Awak tepok aja. Temingat. Ya apa maksudnya nih? Tepok mencurat air susu. Berbau harum bagaikan bau ambar kasturi. Alaknya sih dia anak nih. Susui apalagi kanak ternyusu dengan lahapnya dalam cerita itu. Lalu ada mimpi. Jangan awak sembarangkan. Anak awak tuh nyanyi keturunan ini. Aku dihafal itu ya. Tapi cukup itu aja. Nyanyi keturunan ini macam itu. Jadi ya dianukan di pangku, jangan awak lentak ditikar. Awak suruh anak cucu keponakan awak begantan mangku. Jadi itu sampai dapat balik pinggang minum kutai itu. Dah dapat berangkat baru tidur ada tilamnya itu kasur hamparan namanya. Jadi itu disebut namanya. Awak beri nama putri Karang Malnu ya. Baik.
Berarti yang kita nanti jelaskan ini merupakan hasil karya beliau Kak ya? Ya. Melenu. Ya. Oke, silakan dilanjutkan Kak tadi. Ya, jadi sebanyak apa gambar aja menyebutnya gambar karangan tadi apa sih? Tambak karang ini sebanyak 41. Sebab era pada zaman dulu 41 hari. Setiap malam gambarnya itu diganti. Di tegak era sekarang ini malam pertama sampai habis pupus seminggu itu mah gambar. Padahal berganti itu beras. Beraneka warna, ada kuning, biru, ya tegak gambarnya ini. Nah, ini kayaknya. Ya ini. Mungkin bisa dilihatkan ke penonton kayak. Jadi tambak karang yang diciptakan sejak pertama ini yang namanya karang ketari. Ini teman-teman, jadi ini merupakan hasil karya dari Putri Karang Melenu, yaitu yang pertama ini kayak tadi. Ya, yang pertama. Karang ketari teman-teman namanya. Nah ini seperti yang teman-teman lihat gambarnya. Ya. Jadi kenapa diciptakan sida karang ketari? Karena suatu sida muncul di air disambut dengan ketari, dipayungi oleh ketari. Nah, makanya diciptakan sida karang ketari. Padahal taman, bosan sida sini, empai-empai ke situ pulang, sampai 41 macam taman sida. Jadi ini gambar taman nih. Ya. Itulah cerita daripada taman. Jadi dulu setiap era, setiap malamnya berganti. Empai gambar ini. Ya, ini pertama. Habis ini malam kedua ini misalnya. Habis malam ketiga ini sampai 41 hari. Era zaman dulu. Nah, itulah cerita daripada tambak karang ini. Nah, jadi barangkali buat sementara waktu ini cukup di sini aja dulu Tam. Adapun keterangan selanjutnya pendia pulangnya itu menyambung. Oke, siap Kak, siap. Ya. Siapa tahu pemirsa mau sesi tanya jawab juga Kak ya. Iya, benar. Siap. Oke. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan tentang hasil karya dari Putri Karang Melenu. Sebenarnya ada 41 ya teman-temannya, tapi pada tayangan kali ini Ayahanda baru menjelaskan 1. Nanti pada tayangan selanjutnya kita akan jelaskan lagi ke 40 hasil karya dari Putri Karang Melenu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.